Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nanda Putra Pamungkas Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan MCB yang digunakan untuk instalasi AC di rumah. Jika teman-teman akan memasang AC atau pendingin ruangan dan menginginkan adanya MCB yang digunakan sebagai jalur menuju KWH meter, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa kapasitas MCB yang kita perlukan. Pada video kali ini saya menampilkan tabel mengenai daya AC, ukuran kabel, dan kebutuhan MCB. Pada tabel kali ini tentunya ini hanya sebagai rekomendasi dan semuanya tergantung dengan merek dan kondisi instalasi listrik di masing-masing rumah teman-teman. Untuk mengetahui kebutuhan MCB yang akan digunakan sebagai penghubung AC dengan listrik PLN atau KWH meter, maka kita akan membahasnya lebih lanjut dengan mengetahui dasar-dasar mengenai kuat arus, daya, dan tegangan listrik. Sebelum kita membahas mengenai ukuran MCB, pertama saya akan menjelaskan mengenai hubungan kuat arus dengan daya, kemudian dengan tegangan. Untuk mengetahui kuat arus, maka kita memerlukan pengetahuan berapa beban ataupun daya dari perangkat AC yang ada di rumah teman-teman. Dengan dilambangkan P sebagai daya, kemudian V yaitu tegangan. Untuk tegangan PLN rata-rata untuk standar biasanya itu yang normal sekitar 220 volt. Jadi dengan kita mengetahui berapa daya AC kita dan berapa tegangan listrik di rumah, maka kita bisa menentukan berapa kuat arus yang mengalir pada instalasi listrik di AC. Oke, misalnya saja kita menghitung kuat arus AC untuk kapasitas 1 PK. Kuat arus atau I sama dengan 900 per 220. 900 merupakan daya AC. Ini saya ambil daya maksimal. Jadi untuk daya maksimal AC biasanya masing-masing merek memiliki daya yang berbeda dan ada selisih. Kemudian dibagi dengan tegangan listrik 220 volt. Maka akan didapat kuat arus sebesar 4,09 ampere yang mengalir pada instalasi AC menuju KWH meter. Dengan konsumsi kuat arus sekitar 4,09 ampere ini, maka merujuk pada tabel yang ada di samping, untuk kapasitas AC 1 PK dengan daya 750 sampai 900 watt, maka kita harus membutuhkan kapasitas MCB 6 ampere. Jadi kapasitas 6 ampere ini sudah cukup dan direkomendasikan supaya tidak sering trip ataupun turun pada MCB yang kita pakai. Kemudian ukuran kabel untuk kapasitas AC 1 PK direkomendasikan menggunakan ukuran kabel
2,5 mm. Jika di rumah teman-teman akan memasang AC setengah PK, maka kebutuhan kabel yang direkomendasikan yaitu sekitar 1,5 mm dengan besaran setengah PK ini sudah kami buatkan dalam bentuk tabel. Jadi besarnya daya, kemudian kuat arus, kemudian ukuran kabel dan rekomendasi ukuran MCB yang akan dipasang pada instalasi AC. Untuk itu kita bisa melihat untuk yang setengah PK ini direkomendasikan menggunakan MCB dengan kapasitas 4 ampere. Jadi untuk kapasitas 4 ampere ini relatif aman karena jika kita menggunakan MCB ukuran kapasitas 2 ampere itu rawan sekali trip ataupun jeglek. Meskipun dari sisi keamanan cukup baik karena tidak melebihi kapasitas. Namun untuk MCB 2 ampere jika kita gunakan untuk instalasi setengah PK ini biasanya sih sering terjadi trip dikarenakan lonjakan arus pada saat proses start AC dinyalakan. Untuk itu, kalau dari saya pribadi menyarankan supaya menggunakan MCB dengan kapasitas 4 ampere supaya lebih aman dan tidak sering trip. Jadi kita tidak bolak-balik untuk menaikkan MCB di dekat instalasi. Begitu pula untuk ukuran yang lain bisa teman-teman lihat untuk 3/4 PK disarankan menggunakan 6 ampere, kemudian untuk 1,5 PK menggunakan MCB 6 sampai 10 ampere. Nah, ini tentunya disesuaikan juga dengan daya listrik di rumah teman-teman. Misalnya untuk daya 2200 volt ampere ataupun 2200 watt, maka disarankan menggunakan MCB yang 10 ampere sesuai dengan kapasitas dari listrik di kWh meternya. Karena untuk perangkat AC ini memang pada saat start ataupun menyalakan untuk pertama kali baik dari AC standar, dari AC low watt maupun inverter biasanya memang pada saat awal itu memang angkatannya cukup berat sehingga membutuhkan kuat arus yang lumayan besar. Jadi apabila kapasitas MCB tidak memenuhi maka bisa saja terjadi trip karena memang dari segi keamanan untuk membatasi adanya lonjakan kuat arus dan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh panasnya kabel yang bisa melelehkan lapisan kabelnya tersebut. Untuk itu, saran saya buat teman-teman jika ingin menggunakan MCB sebagai pengaman untuk instalasi AC di rumah teman-teman, maka pilihlah kapasitas MCB sesuai yang direkomendasikan dan saya sarankan juga untuk bisa konsultasi dengan teknisi AC yang dipercaya sehingga dari sisi keamanan juga dapat, dari sisi pemakaian juga tidak meribetkan karena jika salah ukuran penggunaan MCB ya bisa sering trip dan kita bisa
repot sendiri untuk menyalakan kembali MCB-nya. Oke, mungkin cukup sekian rekomendasi saya mengenai ukuran MCB yang digunakan untuk instalasi AC di rumah. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.